Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisasi Maharani dari Universitas Islam Riau, program studi psikologi dengan NPM 248110101 atau kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Wilda Sri Hastuti Handayani Piliang SPD MPD. Hari ini saya akan membahas mengenai pengaruh strict parents terhadap perkembangan anak dalam konteks psikologi. Pola asuh orang tua adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi perkembangan psikologis anak. Pola asuh orang tua merujuk pada berbagai cara dan pendekatan yang digunakan oleh orang tua dalam mendidik, membimbing, dan membesarkan anak-anak mereka. Di antara berbagai macam pola asuh yang ketat atau strict parenting menjadi salah satu yang sering mendapatkan perhatian khusus dalam penelitian psikologi. Jadi, apa sih strict parents itu? Strict parents adalah orang tua yang menerapkan pola asuh ketat dan otoriter dengan memberikan banyak aturan dan pembatasan kepada anak-anaknya. Orang tua dengan gaya asuh ini cenderung menuntut, dingin, dan tidak suportif terhadap anak-anaknya. Pola asuh strict parents dapat membuat anak menjadi lebih disiplin, namun kedisiplinan tersebut akan berdasarkan pada rasa takut. Ciri khas dari strict parents ialah ia akan menerapkan banyak peraturan pada anak dan peraturan tersebut dinilai berlebihan bagi kebanyakan orang. Contohnya seperti pembatasan jam keluar atau menyusun kegiatan khusus yang harus dilakukan oleh anak usai pulang sekolah dan lain sebagainya. Kondisi tersebut akan membuat anak merasa terkekang, sebab anak dituntut untuk mampu dan harus mengikuti segala aturan yang dibuat oleh orang tuanya. Strict parents umumnya tidak akan segan memberikan hukuman fisik pada anak ketika sang anak dianggap telah melanggar peraturan yang dibuat. Hukuman fisik yang diberikan bisa beragam, mulai dari pukulan, menarik telinga, dan lain sebagainya. Orang tua yang memiliki gaya pengasuhan strict parents serta otoriter umumnya cenderung tidak mampu mempercayai sang anak, sehingga anak pun tidak diberikan peluang untuk membuat keputusannya sendiri. Apa yang mungkin menjadi penyebab dari pola asuh ini? Yang pertama, mempunyai kepribadian atau sifat bawaan, entah dari sisi ibu atau sisi ayah atau bahkan keduanya. Bila mereka memiliki kepribadian yang keras, otoriter, kaku, dan penuh pembatasan, maka umumnya mereka akan melakukan pola asuh dengan tipe tersebut. Yang kedua, memiliki pengalaman yang sama saat kecil. Dalam beberapa studi, apabila orang tua punya pengalaman saat kecil di mana mereka diasuh dengan pola otoriter, maka saat besar pun cenderung akan melakukan hal yang sama. Hal ini karena dalam pikiran atau alam bawah sadarnya telah tertanam hal serupa. Lalu, apa saja dampak pola asuh otoriter atau strict parenting pada anak? Menurut penelitian yang dilakukan oleh Steinberg pada tahun 2001, anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh otoriter atau strict parents cenderung mengalami tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh tekanan yang terus-menerus untuk memenuhi harapan orang tua dan kurangnya dukungan emosional. Pada tahun 1966, Baumrind juga menyatakan bahwa anak-anak dengan orang tua otoriter seringkali merasa tidak memiliki kendali atas hidup mereka yang berkontribusi pada perasaan cemas dan depresi. Pada tahun 1989, Krolnick dan Ryan menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami kontrol berlebihan dari orang tua merasa kehilangan otonomi, yang dapat menyebabkan kecemasan. Dalam jangka panjang, anak-anak ini mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola stres dan membangun kesehatan mental yang kuat. Dampak lain dari pola asuh ini yaitu kepuasan hidup lebih rendah, anak berpotensi depresi dan penuh ketakutan, sulit mengambil keputusan di masa depan, dan yang paling sering terjadi, anak menjadi suka berbohong. Pola asuh ini membuat anak menjadi tidak terbuka terutama kepada orang tuanya. Anak merasa kurang dekat dengan orang tuanya, serta berpotensi memberontak dan kehilangan kepercayaan kepada orang tuanya. Lalu, bagaimana strategi menghadapi orang tua strict parents? Yang pertama, bersikap sabar. Sabar merupakan sebuah kunci dalam menghadapi setiap permasalahan hidup, termasuk strict parents. Ketika bersikap sabar, seseorang dapat terhindar dari perdebatan dan pertikaian sehingga lebih mampu mengelola diri. Yang kedua, mencoba berkomunikasi. Cara kedua adalah mencoba melakukan komunikasi dengan orang tua. Pasalnya,
Tidak semua orang bisa mengungkapkan maksud dan tujuannya secara jelas sehingga memunculkan emosi marahnya. Seseorang dapat mencoba berkomunikasi dengan orang tua untuk mengetahui tujuan orang tua sehingga menjadi lebih mengerti dan tidak terus bertanya sebab perlakuan orang tuanya. Yang ketiga, belajar mendengarkan. Saat mencoba berkomunikasi, seseorang juga bisa mencoba untuk belajar mendengarkan strict parent. Mengutip dari buku berjudul Keterampilan Interpersonal karya Anggiani dan Pakeh, kekuatan mendengarkan yang efektif mampu menciptakan hubungan interpersonal yang kuat dan saling menguntungkan. Yang keempat, menanggapi pembicaraan ke arah positif. Cara lain untuk menghadapi strict parents adalah menanggapi pembicaraan ke arah positif. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya perdebatan panjang dan perselisihan. Yang kelima, memanfaatkan momen untuk me time. Seseorang juga dapat memanfaatkan momen me time untuk menghadapi strict parents. Me time dapat berupa menonton film atau series, jalan dengan teman, membaca buku, atau beribadah, sebab cara ini bisa mengisi energi positif dalam tubuh. Dalam kasus strict parents, peran psikolog sangat penting dalam mendampingi anak untuk mengatasi dampak negatif dari pola asuh yang ketat. Peran psikolog dalam kasus strict parents sangat esensial untuk membantu anak-anak mengatasi dampak negatif dan berkembang menjadi individu yang sehat psikiatrik. Beberapa cara psikolog dalam mendampingi anak yaitu: yang pertama, membantu memahami dampak psikologis. Psikolog membantu anak mengenali dampak dari pola asuh yang terlalu ketat, seperti kurangnya rasa percaya diri, kesulitan mengelola emosi, stres, depresi, atau bahkan kecenderungan menjadi agresif. Pemahaman ini menjadi langkah awal untuk proses penyembuhan. Yang kedua, membangun rasa percaya diri. Psikolog bekerja bersama anak untuk mengembangkan rasa percaya diri yang mungkin tertekan akibat pola asuh yang dominan. Mereka juga membantu anak mengeksplorasi potensi dirinya dan membangun keberanian untuk membuat keputusan sendiri. Yang ketiga, menyediakan ruang untuk mengekspresikan perasaan. Anak yang hidup dengan strict parents seringkali tidak memiliki ruang untuk mengungkapkan emosi mereka. Psikolog menyediakan lingkungan yang aman di mana anak dapat membicarakan perasaan, pengalaman, dan ketakutan mereka tanpa merasa dihakimi. Yang keempat, melatih komunikasi dan pengelolaan konflik. Psikolog membantu anak untuk meningkatkan keterampilan komunikasi yang lebih sehat. Hal ini mencakup cara menyampaikan kebutuhan mereka secara asertif tanpa memicu konflik besar dengan orang tua. Yang kelima, memberikan intervensi lebih lanjut jika dibutuhkan. Dalam kasus yang lebih berat, psikolog dapat merekomendasikan terapi lanjutan atau terapi keluarga atau merujuk ke psikiater jika ditemukan indikasi gangguan mental yang lebih serius. Selain memiliki peran penting dalam mendampingi anak, psikolog juga memiliki peran penting dalam mendampingi orang tua dengan gaya pengasuhan strict parents untuk membantu menciptakan hubungan keluarga yang lebih sehat dan harmonis. Berikut beberapa peran psikolog dalam situasi ini. Yang pertama, meningkatkan kesadaran orang tua. Psikolog dapat membantu orang tua menyadari dampak negatif pola asuh yang terlalu ketat, seperti depresi, kurangnya kepercayaan diri, dan masalah hubungan anak dengan lingkungan. Psikolog akan memberikan edukasi bahwa pola asuh yang terlalu otoriter bisa menghambat perkembangan emosional anak dan menciptakan jarak dalam hubungan orang tua dan anak. Yang kedua, memberikan strategi pola asuh yang efektif. Psikolog menawarkan alternatif pola asuh, seperti authoritative parenting yang mengedepankan keseimbangan antara disiplin dan empati. Pendekatan ini memungkinkan orang tua untuk tetap memberikan aturan, tetapi dengan cara yang mendukung komunikasi terbuka dan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, menyediakan dukungan emosional bagi orang tua. Pola asuh strict seringkali berasal dari kecemasan atau tekanan sosial yang dialami orang tua. Psikolog membantu orang tua mengatasi faktor-faktor internal ini, seperti rasa takut kehilangan kendali atau keinginan untuk melindungi anak secara berlebihan. Yang keempat, mediating konflik keluarga. Psikolog juga berperan sebagai mediator dalam konflik antara orang tua dan anak. Dengan pendekatan yang netral, psikolog membantu kedua belah pihak memahami perspektif masing-masing sehingga hubungan menjadi lebih harmonis. Demikian pembahasan mengenai strict parents yang dapat saya sampaikan. Saya berharap pembahasan tersebut bisa memberikan wawasan bagi para orang tua, pendidik,
dan pembuat kebijakan untuk merancang strategi pengasuhan dan pendidikan yang lebih efektif dalam mendukung perkembangan psikologis anak. Terima kasih.